Oke, Pak Ponto, dengan segala instrumennya TNI pasti bisa menjamin ya kekhawatiran ini tidak akan terjadi ya, bahwa oke boleh masuk pendaftaran tapi tidak akan lolos filternya, saringannya sangat rapat dan ketat gitu ya. Ya, Sudah bisa dijamin seperti itu. bisa dijamin. Kan terbukti saya masuk tahun 73 kan sudah bebas itu. Sampai hari ini apakah ada? Kan enggak ada. Oke, Jangan ambil yang lain-lain. Angkatan saya masuk tahun 73 itu aturan itu sudah berlaku. Lalu diperkuat 2004 kan. Nah sampai hari ini coba siapa yang muncul? Nggak ada kan. Dalam perjalanan nggak usah lihat ini siapa di belakang. Begitu lain-lain sendiri karena TNI itu kan homogen. Sangat homogen. Begitu ada sedikit saja orang Jawa bilang nyeleneh itu kelihatan sekali. Itu langsung geser. Anda tadi sempat bilang bahwa yang Anda termasuk orang salah satu yang membuat ya alat sistem deteksi itu ya Pak Ponto ya. Itu berbentuk alat, instrumennya apa? Ada dengan pertanyaan tertulis pertanyaan, apa? tanya jawab. Jadi ada pertanyaan, nanti ada pengamatan. Dalam pengamatan kan kita sudah punya yang diamati ini. Nanti apa pertanyaannya, apa ceritanya, apa jawabnya. Kalau ditanya ini jawaban spontannya apa, nah, itu bisa kelihatan itu. Misalnya ditanya bagaimana pemberontakan PKI menurut Bapak, menurut Jenderal, menurut kan tergantung pangkatnya apa saat itu. Coba bisa diceritakan bagaimana, itu banyak itu pertanyaan-pertanyaan. Dan itu 400-300 pertanyaan kan lumayan, Pak. Pernah tahu. Jadi di situ kita putar-putar gelas ini dari setengah kosong kita tanya setengah isi. Bingung dia kan. Nanti ujung-ujungnya kelihatan pembohongan, bohong. Oke, artinya nggak ada perlu kekhawatiran. Begitu bohong, ini bohong ya, seperti ada sesuatu yang disembunyikan, coret. Nah kan itu. Terakhir bahwa tidak ada perlu kekhawatiran berarti ini. Saya kira bukan soal tidak ada kekhawatiran, tapi kewaspadaan itu kan menjadi penting. Karena memang bagaimanapun komunisme itu kan bertentangan dengan Pancasila, dengan agama Islam, kan jelas begitu. Jadi mestinya orang Indonesia itu kan tidak boleh berpaham komunisme. Saya kadang juga lihat dulu, kenapa ya kok Indonesia itu bisa memberikan ruang untuk membuat partai komunis gitu loh. Sementara kita tahu komunisme, meskipun dulu tahun 20 ya, 1920 waktu dibentuk itu kan, bulan Mei itu kan memang kita belum punya Pancasila. Tetapi taruhlah kayak agama, misalnya Islam ya sudah mulai ada, nanti 12 itu kan Muhammadiyah, kemudian 26 itu NU. Tapi kemudian sampai setelah merdeka, kemudian menjadi besar, taruhlah mulai tahun 48 ya, 48 itu bahkan melakukan pemberontakan, itu dengan Indonesia, kalau 26 kan dengan Belanda. Tapi yang 55 itu kan menjadi partai yang justru besar, ketiga ya kalau nggak salah ya. 3 besar, ya 4 besar. Jadi poinnya harus tetap waspada. Nah tetap harus waspada. Terakhir singkat saja Pak Ilham, singkat saja waktu terbatas. Dengan ini apakah Anda melihat ini angin rekonsiliasi mulai terlihat lebih segar nih untuk para korban khususnya? Saya mundur sedikit ya. Jadi yang pertama itu saya selalu lihat bahwa apapun yang terkait PKI itu kemudian langsung menjadi sangat aktual, kemudian digoreng dan sebagainya. Sementara kita lupa bahwa ada banyak juga ideologi-ideologi lain yang merongrong bangsa ini sebetulnya. Itu juga harus diwaspadai juga ya. Dan itu cukup Karena serius. PKI punya sejarah yang sensitif lukanya sampai sekarang bagi bangsa. Sebut aja tadi disebutkan oleh Bung Ali itu bahwa ada trauma sejarah. Sebetulnya juga perlu dikaji ulang. Siapa sih yang mengalami trauma itu? Bangsa Indonesia atau PKI-nya sendiri? Itu juga menurut saya itulah sebabnya pentingnya rekonsiliasi. Karena dalam rekonsiliasi itu juga prasyarat utama yang pertama adalah mengkaji ulang. Kemudian pelurusan sejarah. Kemudian ada public remorse. Baru kemudian ada rehabilitasi dan sebagainya. Urutannya kita kira begitu. Tapi poinnya begini bahwa sekali lagi ini mengingatkan bahwa rekonsiliasi nasional itu harus segera diwujudkan. Sesusah-susahnya lakukan sebaik-baiknya. Baik, sayang sekali waktu kita sudah habis. Bapak-bapak sekali lagi terima kasih, Pak Ponto terima kasih, Pak Ilham terima kasih, Bang Mardhani terima kasih, Prof. Suteki terima kasih. Mudah-mudahan apapun itu pernyataan dari Jenderal TNI kita berharap semua orang memang untuk mengakomodir bahwa semua orang punya hak yang sama. Tapi harga mati NKRI dan tidak ada ruang untuk komunis untuk bisa berkembang lagi di tanah air. Kita sepakat untuk satu hal itu ya. Saya Dwi Anggia, saya akhiri 2 sesi malam hari ini. Selamat malam, sampai jumpa.